Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga seluruh kaum muslimin di hari yang penuh dengan keberkahan, di hari yang menjadi sayyidul ayyam. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita tingkatkan kembali karena Allah Subhanahu wa taala. Rasa sayang kita kepada seluruh kaum muslimin kita tingkatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasa keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan kembali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tingkatkan kembali pula rasa muraqabatullah. Kehidupan kita ini di bawah settingan, awasan atau penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan ini akan menjadi tameng kita kelak pada yaumil qiyamah antara minas saqa, orang-orang yang mendapatkan kesedihan, kerugian, ataukah kita termasuk orang-orang yang ila rabbiha nadhirah, yaitu orang yang mendapatkan kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Kemudian di hari yang penuh dengan keberkahan ini jangan sampai kita luput untuk bertabaruk dengan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal ini juga mengantarkan diri kita kelak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kita yang tidak menginginkan untuk bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau telah mengorbankan segala hal untuk umatnya, yang umatnya inilah yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita basahi lisan kita basahi diri kita dengan banyak bersolawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kita ikut sertakan hati kita bertawadhu, kemudian khusyuk ketika bersolawat. Untuk apa kita lisan kita bersolawat, akan tetapi hati kita mengingkari akan hal tersebut? Maka ini termasuk alamatul munafik, alamat-alamat orang yang memiliki kemunafikan, yaitu mengucapkan sesuatu akan tetapi diingkari oleh hatinya. Ma'asyiral muslimin wa syuhratal mukminin rahimakumullah. Hari ini, di hari yang penuh keberkahan ini, khatib ingin mengambil sedikit tema berkaitan tentang keluarga muslim, yang mungkin di antara diri kita mungkin sudah melewati memiliki keluarga atau sudah membina keluarga. Memiliki keluarga artinya dia seorang anak, dan diri kita pasti seorang anak. Kemudian membina keluarga artinya dia seorang anak yang saat ini pun telah memiliki anak, atau dia sebagai kepala rumah tangga. Maka kita perlu telah kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memaparkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis-hadisnya berkaitan tentang kaum muslimin dan keluarga muslim itu sendiri. Maka banyak contoh yang luar biasa kita bisa telaah di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jelaskan beberapa contoh yang begitu banyak. Ada keluarga Nabi Nuh, ada keluarga Nabi Ibrahim, ada keluarga Nabi Yakub, ada keluarga Nabiullah Yusuf, dan lain sebagainya. Keluarga-keluarga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga ada keluarga-keluarga Nabi Musa alaihissalam bertentangan dengan Fir'aun. Ada juga keluarga-keluarga yang dijelaskan seperti keluarganya Abu Lahab, dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bukan nabi, bukan rasul, tetapi dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Luqman, kemudian ada Imran atau keluarganya Imran dan lain sebagainya. Tentunya ini perlu kita pahami kembali sehingga kita memahami keluarga kita ini seperti apa. Apa yang akan kita bawakan kepada anak-anak kita? Apa yang sebenarnya akan kita bawa di rumah tangga yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Ketika kita mengutip satu ayat di dalam surat Al-Furqan, sebuah ayat yang menggambarkan bagaimana seluruh gambaran keluarga-keluarga di dalam Al-Qur'an, maka ini menjadi salah satu titik balik seorang mukmin untuk memahaminya kembali, yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat yang setiap hari bahkan kita tidak pernah luput untuk mengucapkan doa ini, yaitu doa setelah sholat kita baca, bahkan hari-hari kita baca, ya Allah berikanlah kepada kami dari keluarga-keluarga kami, istri-istri kami, pasangan-pasangan kami, keturunan-keturunan kami, penyejuk pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kalimat yang begitu agung. Akan tetapi ketika kita benar planning hal tersebut dalam kehidupan kita, setiap diri kita masing-masing bingung. Padahal ketika kita ditanya apa aset yang paling berharga yang kita miliki dalam kehidupan di dunia ini, maka kita pasti akan merujuk asetnya adalah keturunan kita, keluarga kita. Kalau kita memiliki gedung 3 lantai, kemudian tempatnya strategis, kemudian kita memiliki planning di situ, maka akan berkembang ini gedung. Luar biasa, kita datangkan TO-nya, kita datangkan orang-orang yang ahli manajemen, orang-orang yang ahli bisnis. Jangan sampai aset yang kita miliki tidak ada harganya sama sekali. Makanya salah satu ayat yang mungkin menggugah para pengelola masjid sebagai aset kaum muslimin, yaitu ayat yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah sebagai doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, matabatan linnasi wa amna. Masjid itu sebagai tempat pengkokoh kaum muslimin dan sebagai tempat untuk bernaung keamanan kaum muslim dari segala perkara. Begitu juga rumah tangga kita. Ketika kita memiliki gedung saja kita tidak mau gedung tersebut kececer, gak ada manfaatnya, kemudian dirasa gedung tersebut menjadi sesuatu yang tidak berharga. Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Ketika Rasulullah SAW diajak oleh sahabat membahas diskusi tentang pernikahan, maka Rasulullah SAW mengatakan idza bila fulan, menunjukkan bahwasanya orang ini dikenal rumah tangganya baik ketika anaknya itu baik. Sekarang kita tidak. Ketika kita mencari menantu, kita nggak lihat siapa bapaknya, tapi kita bingung. Kenapa? Berbeda jauh antara apa yang dialami oleh seorang ayah dan apa yang dialami anak-anaknya. Ada yang diuji dengan anaknya adalah seorang kiai besar, tapi anaknya seorang pelacur. Ada yang sebaliknya, anaknya orang tuanya nggak tahu apa-apa, bahkan tidak pernah sholat malam, nggak pernah mengaji Al-Quran, sholatnya bolong-bolong, sibuk dengan pekerjaan. Anaknya hafiz Quran, banyak, luar biasa. Ini jauh sekali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita lihat kembali apa yang sebenarnya harus kita lakukan dengan rumah tangga kita. Kita coret kembali apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga kita. Kita sebagai kaum muslimin memahami ketika kita hidup adalah untuk memperhatikan apa yang menjadi kesaksian dalam diri kita, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil amali, untuk kerja, atau li syahwati, untuk syahwat, atau untuk siapa? Lillahi rabbil, untuk Allah. Akan tetapi ketika kita hidup saat ini,
Ibadah kita saat ini, sembelihan kita saat ini, atau anak-anak, apa yang jerih payah kita lakukan untuk menafkahi mereka, sudahkah kita kerjakan untuk lillahi rabbil alamin? Kita lihat satu persatu. Kita lihat satu persatu. Kalau kita berbisnis, jor-joran kita keluarkan segala perkara agar kita mampu meraup keuntungan dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita. Akan tetapi ketika kita memiliki sebuah amanat di sisi Allah berupa rumah tangga yang luar biasa, kenapa kita tidak mengkoreksi? Kenapa kita tidak melakukan evaluasi pekanan, evaluasi harian, evaluasi bulanan, yang ada evaluasi tahunan? Dikit-dikit setiap Idul Fitri halal bihalal. Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah masih ada. Tapi setiap hari sudah nggak kita lihat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala memiliki majelis khusus dengan keluarganya yang disebut majelis hari Kamisan, kalau kita sebutnya Kamis. Dikumpulkan dia setelah sholat maghrib, kadang setelah sholat isya, ditanya satu persatu, wahai istriku, bagaimana hafalan Quranmu? Wahai istriku, bagaimana sholatmu? Anaknya, bagaimana anakku, bacaan Quran kamu sudah sampai mana? Bagaimana anakku, sampai mana? Satu persatu ditanya anaknya, sebagai bentuk evaluasi pekanan terhadap keluarga. Umar bin Abdul Aziz sibuk luar biasa karena dia seorang khalifah, memegang kunci pembendaharaan kaum muslimin saat itu. Harus pergi kemana-mana karena dia menjadi seorang khalifah, tetapi tidak meluputkan apa yang terjadi menjadi tanggung jawab dia terhadap rumah tangga dia. Nah kita, saya yakin sibuknya nggak sesibuk Umar bin Abdul Aziz, akan tetapi kita memiliki kekurangan, yang kekurangan itu jauh sekali dengan apa yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi seorang khalifah, maka para ulama dipanggil, diberi nasihat oleh Umar bin Abdul Aziz. Kita sebaliknya, kalaupun kita dipimpin atau kita dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, yang ada para ulama manggil kita untuk dinasihati. Ini yang terjadi. Kedekatan kita dengan Al-Quran perlu dipertanyakan, sehingga jangan ragu kalau anak kita pun demikian mengalaminya. Sebagian dari kaum muslimin khatam Quran di bulan Ramadan, itu alhamdulillah. Ada yang menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Tapi sebagian besarnya Ramadan juga tidak khatam. Masjid-masjid mengumandangkan panggilan seruan-seruan untuk bermajelis ilmu, untuk mengajak bertadabbur Al-Quran, untuk mengajak mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, mengajak untuk berthalabul ilmi. Akan tetapi kadang diri kita lebih mengutamakan pekerjaan, atau kita mengutamakan raha, istirahat kita dibandingkan dengan kebutuhan kita di akhirat kita. Allah mengingatkan kita di dalam surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Takutlah kalian meninggalkan generasi anak cucu kalian setelah kalian dalam kondisi lemah. Khafu alaihim, benar-benar takutlah terhadap mereka. Wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan takutlah pada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Maka di sini penting sekali sebagai seorang muslim kita mentelaah kembali, kita melihat kembali. Jangan sampai di akhir hayat kita menjadi penyesalan kita gara-gara kita tidak memiliki anak yang mampu mendoakan kita. Menjadi penyesalan kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata apa yang kita berikan kepada anak-anak kita tidak menjadi amal saleh yang menolong kita kelak di yaumul hisab. Jangan sampai menjadi penyesalan diri kita di akhir hayat kita, tidak ada satupun dari keluarga kita yang mendampingi kita untuk mentalkin kita. Atau menjadi penyesalan kita bahwasanya anak-anak ini tidak mampu mengirim doa bil huduwi wal asal, saat di pagi hari, di sore hari tidak mampu mengirim doa. Anak kita sibuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keturunan-keturunan kita tidak mengingat siapa kakeknya, siapa buyutnya, siapa ayahnya. Sibuk dengan pekerjaan dunia yang luar biasa. Masyaallah muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah. Maka kita lihat kembali, kenapa kita dapati di era modern ini seakan-akan peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW melalui rumah tangga kaum muslimin itu lenyap. Kita lihat bagaimana peradaban sebelum Rasulullah SAW diutus. Ada peradaban jahiliyah. Yang peradaban jahiliyah ada 4 perkara yang diangkat di situ.
Yang pertama adalah kekayaan. Orang yang kaya dimuliakan. Kemudian orang yang punya nasab dimuliakan. Yang nggak punya nasab, minggir, nggak ada hubungan nanti. Yang punya nasab, meskipun bermaksiat, punya pelanggaran luar biasa, nggak ada perkara. Jalannya mulus. Nasab, bapaknya siapa? Kemudian yang memiliki popularitas, wah luar biasa, tidak berani orang singgung-singgung. Yang keempat, orang yang memiliki jabatan di tengah-tengah masyarakat. Ini peradaban-peradaban jahiliyah. Dan kalau kita lihat anak-anak kita saat ini tergiring ke arah sana. Bagaimana anak-anak kita tidak memahami bahwasanya 4 perkara inilah yang dimusuhi Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mendakwakan la ilaha illallah di kota Mekah dan ketika itu pindah lagi ke Madinah. 4 ini dihilangkan. Maka Rasulullah SAW tidak melihat orang itu bagaimana, di keturunan siapa. Meskipun Bilal anaknya budak, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah menjadi muadzin Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu pernah membunuh Rasulullah SAW karena dia mengucapkan la ilaha illallah dan mengikuti Rasulullah SAW menjadi rahilah bodyguardnya Nabi SAW. Luar biasa. Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi, dan mengetahui bagaimana karakter orang-orang Yahudi ketika dia masuk Islam. Abdullah bin Salam menjadi sahabat yang mulia yang ketika itu diberikan kabar-kabar gembira oleh Rasulullah SAW tentang kehidupannya. Tidak dilihat bagaimana popularitas dia, jabatan dia. Anak-anak kita sekarang tergiring melalui perbuatan kita. Kita menganggap popularitas adalah hal yang luar biasa, sehingga kita takjub dengan popularitas orang lain. Kita sendiri beranggapan bahwasanya harta ini kita akan mati kalau nggak punya harta. Luar biasa. Sehingga anak kita berpikir ketika sekolah pengen mencari pekerjaan, bukan pengen menghilangkan kebodohan, bukan pengen mengangkat derajatnya di sisi manusia dan di sisi Allah, akan tetapi agar dia memiliki pekerjaan yang enak. Bahkan kita doktrin anak-anak kita sendiri, nah sekolah yang pintar biar kerjaannya enak. Masya Allah. Apakah itu yang menjadi keinginan kita? Sehingga kita lihat bagaimana di lingkungan masyarakat kita, orang-orang seakan-akan ketika memiliki harta yang banyak, mampu membeli segala perkara, mampu menyelesaikan segala perkara. Ketika orang memiliki jabatan, segala urusan dimudahkan. Tetapi orang biasa-biasa saja, orang seorang petani, seorang yang guru biasa, atau orang yang ngojek, atau orang yang punya pekerjaan dianggap rendah, tidak memiliki fasilitas seperti fasilitas orang-orang yang memiliki keempat tadi. Ini dihancurkan oleh Rasulullah SAW dan dihancurkannya dengan satu perkara yang disebut dengan at-taqwa, ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang hal tersebut. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, kan kami jadikan kalian ini berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Lita'arafu, akan kalian ini saling mengenal, saling bersinergi, saling tolong-menolong, bahu-membahu antara yang lain. Yang tidak mampu dibantu dengan yang mampu, yang mampu menaungi yang tidak mampu. Ini yang dipraktekkan Rasulullah SAW, menyatukan antara muhajirin yang tidak memiliki apa-apa saat itu karena semuanya barangnya disikat oleh orang kafir Quraisy, kemudian disatukan dengan orang Ansar, orang Yathrib saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan juga Maha teliti. Masyaallah muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Maka ibarat sebuah planning yang besar, kita memiliki sebuah tujuan membentuk keluarga lil muttaqina imam, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang kita ajak dalam rumah tangga kita ini benar-benar memiliki jiwa-jiwa yang bersih untuk menuju ketakwaan tersebut, membawa bekal ketakwaan. Watazawwadu fa
Wa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekal, sebaik bekal ini adalah ketakwaan itu sendiri. Maka apalagi yang kita tunggu? Kita lihat kembali, jangan kita tunda-tunda. Mumpung Allah masih berikan kita kesempatan, kita duduk kembali, ajak pasangan kita, anak kita diajak duduk. Nah, yuk kita lihat kembali. Wahai istriku, ayo kita lihat kembali. Sebenarnya rumah tangga yang kita bangun ini mau ke arah mana? Ataukah kita sebenarnya kehidupan kita ini bukan untuk Allah? Sholat kita, sembelihan kita, hidup kita, mati kita untuk Allah yang kita ucapkan setiap kita melakukan salat. Apakah ini hal yang kita ingkari? Kita lihat kembali, sehingga kita benar-benar pengen membentuk sebuah rumah tangga sedunia seakhirat, sedunia sesurga. Benar-benar kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surganya sebab ketakwaan yang kita miliki, bukan sebab harta yang kita miliki atau jabatan yang kita miliki. Akan tetapi ketakwaan, ketika kita memiliki harta, ketakwaan itu ada, maka harta ini meningkatkan ketakwaan. Kita memiliki jabatan, karena ada ketakwaan, jabatan tersebut meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala perkara kita habiskan untuk tujuan kita, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mengingatkan kita di ayat Tahrim, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka. Allah mengingatkan sebagai bentuk kasih sayang kepada diri kita, sebagai bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mendengarkan ayat ini dan ditanya oleh sahabat, apa maksud ayat tersebut? Maksudnya adalah alimuhu wa adibuhu. Ajarkanlah ilmu pengetahuan tentang Islam kepada anak-anakmu, dan juga ajarkan akhlak kepada anak-anakmu. Jangan sampai kita luput. Anak-anak kita belajar ilmu matematika, fisika, kimia, ekonomi, sosiologi, dan lain sebagainya, tetapi anak kita lupa, tidak belajar akhlak kepada orang tuanya, tidak tahu belajar akhlak kepada saudaranya, tidak tahu belajar akhlak kepada nenek kakeknya, tidak tahu bagaimana belajar akhlak kepada ibu bapaknya, tidak tahu bagaimana beradab kepada tetangga-tetangganya, bagaimana beradab kepada Rasulullah Muhammad SAW dan setelah sahabat-sahabatnya, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita luput. Kita sibuk bagaimana mendatangkan guru-guru matematika, kita merasa malu anak kita ketika tidak mampu mengerjakan soal-soal matematika. Tapi apa kita tidak malu ketika anak kita ditanya oleh Allah, kemudian anak kita tidak mampu membaca Al-Quran? Apa kita tidak malu ketika kita di akhir hayat kita, kemudian anak kita sibuk mengajar dunianya, sedangkan ajal itu terlalu mendekat? Kita ambil satu pelajaran dari Nabiullah Ya'qub. Ketika Nabi Ya'qub didatangi ajalnya, am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Ya'qub alaihissalam sudah mendekati ajalnya, kemudian dia kumpulkan anak-anaknya dan ditanya anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah ayah wafat wahai anak? Kita lihat bagaimana Nabi Ya'qub, anaknya itu orang-orang terpilih. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf tidak mengenal Allah sehingga ditanya seperti itu? Sangat mengetahui tentang Allah karena dia seorang nabi. Akan tetapi bagaimana kewajiban seorang ayah memastikan bahwasanya anaknya benar-benar di atas rel menuju Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya benar-benar di atas rel menuju apa yang telah dilewati oleh ayah-ayahnya. Sehingga seorang ayah benar-benar memastikan bahwasanya anakku adalah kelak menjadi syafaat bagi diriku, anakku kelak menjadi penolong bagi diriku. Bisa jadi seorang ayah Allah uji dengan masuk neraka, kemudian tolong oleh anaknya. Ini nikmat yang luar biasa. Lalu apalagi yang kita inginkan
Kecuali kita siapkan saat ini benar-benar generasi setelah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita siapkan dengan baik, sehingga kelak dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita keimanan yang kuat, kemudian memberikan kepada kita maslahat kehidupan dunia dan akhirat, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang saleh-salehah, dan diberikan kepada kita kemudahan menuju surga Firdausil a'la. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kama jama'na fi hadzal makan anta jama'na fi jannatika firdausil a'la ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna in syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ittiba'a warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.